Jenderal Besar TNI Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Tanpa semangat juang Jenderal Sudirman, mungkin Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda. Jiwa patriotisnya dan semangat juangnya berhasil membawa Indonesia sebagai negara yang diakui kemerdekaannya di internasional. Di era proklamasi, Jenderal Sudirman menjadi pimpinan militer pembela tanah air atau disingkat PETA dan menjadi komandan batalion. Di tengah-tengah masa kritis, saat Belanda kembali ingin merebut kemerdekaan Indonesia, Sudirman pun ikut dalam perang gerilya. Presiden Ari Soekarno bersikukuh untuk meminta agar Jenderal Sudirman tidak ikut dalam perang. Karena pada saat itu, kondisi Jenderal Sudirman yang tengah terkena sakit parah TBC. Sebagai pemimpin dengan jiwa patriot dan tanggung jawab yang amat besar, membuat Jenderal Sudirman tetap merancang strategi untuk menghadapi serangan Belanda. Agresi militer Belanda II, tanggal 19 Desember tahun 1948, sukses menduduki Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Gabungan pasukan Barat Hijau dan Barat Merah Belanda berhasil merebut Yogyakarta hanya dalam hitungan jam. Panglima tertinggi TNI dengan paru-paru sebelah dan tubuh sempoyongan bergerilya keluar masuk hutan. Kondisi kesehatan Sudirman terus memburuk, akhirnya dia terpaksa ditandu. Konon, setiap prajurit berebutan mengangkut tandu sang jenderal itu. Mereka semua merasa haru melihat sosok Pak Dirman. Gerilya yang dilakukan Sudirman besar artinya untuk Republik Indonesia. Selama berperang, Jenderal Sudirman tidak pernah tertangkap tentara Belanda. Hal itu seringkali menimbulkan pertanyaan, apakah Pak Dirman memiliki pegangan tertentu atau jimat? Bahkan, Sudirman pernah ditanya oleh anak buahnya soal kesaktiannya. Sudirman menjawab sambil tersenyum bahwa dia tidak pernah gantung wudhu. Artinya, dia selalu berwudhu. Sudirman selalu menjaga air wudhunya dan tidak pernah meninggalkan sholatnya. Sampai akhirnya, sang Jenderal Besar Sudirman menyerah dengan penyakit TBC yang dideritanya. Jenderal Besar Sudirman wafat di Magelang, tanggal 29 Januari tahun 1950. Jasa dan peninggalannya tetap akan dikenang seluruh bangsa Indonesia.